Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar, dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun kabar buruknya, Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal, padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangannya. Berikut ini sejumlah bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel. Rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemborkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata, semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya. 2. Romusa atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusa direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian atau seragam berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, pentungan logam, dan berbagai senjata siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melawan atau berusaha melarikan diri dan mencuri waktu istirahat. 3. Membangun penjara-penjara yang sangat tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat 2 macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan penjajah Jepang belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan, memukul dengan tahu, memiliki laboratorium